Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel, seperti di dalam kitab Wahyu, ada 24 ketua-ketua. Itu adalah kita anak-anak Tuhan Yesus. Nanti diberikan otoritas sama Tuhan untuk memerintah sama Tuhan. Sebab Tuhan berfirman di dalam Wahyu 22 ayat 5, nanti memerintah sebagai raja selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita menanti kedatangan Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan pagi malam, bahkan setiap saat kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Ketergantungan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Hati kita melekat dengan Tuhan. Kalau kita lepas dari Tuhan, kita hancur, gagal, jatuh kita. Tapi justru kita melekat dengan Tuhan. Ada 7 janji Tuhan kalau Bapak baca di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, ada 7 janji Tuhan. Yaitu Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan mendengar setiap doa kita, Tuhan akan membentengi kita, Tuhan akan memberikan keselamatan buat kita. Bahkan Tuhan akan memberikan umur panjang buat kita. Oh haleluya, bangga kita punya Yesus Kristus. Itu saya tidak sia-sia. Saya berpandangan kepada Kristus. Setiap firman Tuhan yang saya sampaikan pagi malam, termasuk dengan hamba-hamba Tuhan semua berpandangan kepada Kristus. Karena apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ada upah besar di surga. Dalam nama Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian lagu lama ini Bapak Ibu ya. Ya, saya senang lagu-lagu lama baru, dengan tujuan supaya kehidupan kita lama dibuang menjadi kehidupan yang baru. Sebab di dalam Kristus kita menjadi new life, hidup yang baru. Kehidupan yang lama kita buang, dan kita menjadi kehidupan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namanya terukir dalam hatiku, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Guru kita, sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Nama terukir di hati kita. Dan sesuai dengan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 22 ayat keempat dikatakan, dan kemarin senantiasa saya baca ayat ini, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka kepala. Artinya, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Yesus, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Sungguh, buktikan Bapak Ibu cinta Tuhan Yesus bersama saya. Harus dibuktikan. Harus ada bayar harga Bapak Ibu. Sebab apa yang kita kerjakan buat Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Namanya Tuhan dan Guruku, haleluya, lebih indah dari semua, amin, haleluya. Nama itu beri damai kekal, haleluya, lebih indah dari harta, amin, haleluya. Di hatiku telah terukir, di hatiku telah terukir, haleluya, namanya Yesus yang indah, nama Yesus terukir yang sempurna, namanya terukir di hatiku, haleluya, lenyapkan dosa dan susah, amin, haleluya. Jika iblis menggoda daku, nama Yesus beri menang terus, amin, haleluya. Nama terukir di hatiku, haleluya. Ku sandar pada penebus, amin, haleluya. Di hatiku
telah terukir. Amin, haleluya. Namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku. Haleluya. Lenyapkan dosa dan celah. Amin, haleluya. Nama dari Yesus Tuhanku. Haleluya. Lepaskan dari semua dosaku. Amin, haleluya. Sembuhkan sakit dan semua celahku. Hiburkan hati yang gelap. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir. Amin, haleluya. Namanya Yesus yang indah. Nama Yesus yang sempurna. Namanya Yesus yang sangat ku cinta. Lepaskan dari dosa dan celah. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir. Amin, haleluya. Namanya Yesus yang indah. Nama Engkau yang sempurna kudus. Namanya terukir di hatiku Yesus. Haleluya. Lepaskan semua dosa dan celah. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan keagungan, kehormatan, kemasyuran dan kemuliaan. Ya segala-galanya yang di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa, dan Engkaulah yang memiliki segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, Engkau yang sangat ku cinta Bapa. Kami bersyukur kepadamu dan selalu memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama yang sempurna mulia. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir. Amin, haleluya. Namanya Yesus yang sangat indah, sempurna. Haleluya. Namanya terukir di hatiku. Haleluya. Lepaskan semua dosa dan celah. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiranku, hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kehidupan, sumber keselamatan. Hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus, Tuhanku, Bapakku, Juru Selamatku. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku, hilafku Bapa. Ampuni Bapa. Hidupku tidak berarti apa-apa, gak ada harga apa-apa, tapi menjadi berarti berharga karena Yesus. Engkau yang
sangat ku cinta Tuhan Yesus. Aku selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhanku, juru selamatku. Engkau Tuhan Yesus, Bapakku, juru selamatku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat malam. Haleluya. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya merasakan hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Saya menangis selalu cinta Tuhan Yesus. Sebabnya Yesus ini sangat baik, Bapak Ibu, sangat baik, sempurna kasihnya. Terbukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan saya sehat, Bapak Ibu sehat semuanya. Dan menjadi doa saya, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan yang dengan setia mendengarkan pujian renungan firman Tuhan. Bukan pujian dari saya mulut diciptakan Tuhan. Bisa bersuara, bisa main gitar, bisa masih baca Alkitab, ini anugerah Tuhan. Jadi mari kita sama-sama menghargai anugerah Tuhan, meresponi akan kasih karunia Tuhan, meresponi kebaikan Tuhan. Hidup ini berasal dari Tuhan. Biar kita pergunakan waktu untuk Tuhan, pergunakan hidupmu untuk Tuhan, hidupku untuk Tuhan. Karena di dalam Roma pasal 14 ayat 8, saudara semua baca, hidup milik Tuhan, mati milik Tuhan. Saya mau baca ini supaya tidak salah, saudara ya. Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita dalam milik Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tempatkan Tuhan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Prioritaskan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kita hidup, kita punya segala-galanya. Ingat, itu dari Tuhan. Ya, kita punya karena kita napas. Coba bayangkan kalau kita dari awal kita tidak bisa bernapas. Punya rumah, punya mobil, punya baju. Nggak bisa, saudara. Saudara bisa berusaha, bisnis, apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Karena punya nafas. Nafas dari Tuhan. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan hikmat. Hikmat dari Tuhan. Kita dulu lahir bayi. Nggak bisa apa-apa bacanya, nggak bisa kok. Ya, diizinkan Tuhan. Makin hari, makin besar. Dari bayi, anak-anak, remaja, muda, terus diizinkan sekolah, diberikan daya ingat, diberikan logika, semua apa yang kita kerjakan. Ingat Bapak Ibu, semua bersumber dari satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Ya, maka tadi dikatakan namanya Tuhan dan guruku, ternyata tertulis Bapak Ibu. Dalam Yohanes 13 ayat 13, waktu Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Dalam Yohanes 13 ayat 13 saya baca demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oh haleluya, dahsyat Tuhan Yesus. Engkau guruku Bapa. Engkau Tuhanku Yesus Kristus, juru selamatku. Tuhan sebagai kepala di atas segala-galanya. Tuhan Yesus sebagai Alfa dan Omega, yang mengawal hidup kita dan akan mengakhiri hidup kita. Awali kita hidup, maka dalam Roma 14 ayat 8 deh, hidup untuk Tuhan, mati buat Tuhan, mati dan hidup milik Tuhan. Karena dari awal kita ada di muka bumi ini, Tuhan ciptakan. Kelahiran kematian itu milik Tuhan. Dan surga hidup kekal milik Tuhan. Untuk itu mari saya sebagai hamba Tuhan, Pastor Yakob Rahmat, akan mendorong, memotivasi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bersama saya adalah kita saudara. Kita adalah anak Tuhan Yesus. Bapak kita satu, Tuhan Yesus. Kita semua sama. Adalah anak-anak Yesus. Yang membedakan antara sikap hati. Mungkin ada hati anak-anak Tuhan yang cintanya Tuhan 1%, 2%, 5%, 10%. Tapi mari kita mencintai Tuhan 100%. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya.
Ya, bukan 50% to you. No, 100% itu Tuhan. Total buat Tuhan. Nanti kalau total buat Tuhan, istri, anak, semua Tuhan akan berkati. Tuhan akan pelihara. Ya, jadi harus kita punya pandangan sehat terhadap Tuhan. Tidak boleh Tuhan 99,9. No, 100% kata saya sebagai hamba Tuhan. Full. Nanti kalau utamakan Tuhan, maka yang lain itu Tuhan akan campur tangan. Pokoknya sekarang, pokoknya Yesus Tuhan, nomor satu Tuhan sampai akhir. Tempat Tuhan di atas segala galanya. Karena Tuhan mengatur hidupmu. Tuhan Yesus mengatur hidupku. Belajar kita memprioritaskan Tuhan di atas segala galanya. Maka segala galanya nanti kalau Tuhan diutamakan, dia sumbernya, maka Tuhan akan cukupkan kita. Amin. Mari kita kembali ke firman. Saya mau baca kitab Wahyu. Puji Tuhan, sudah Wahyu pasal 7. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kemarin kita sudah akhiri pasal 6. Pasal 6, angka 6, angka manusia. Ternyata banyak bicara angka tentang kemanusiaan di situ. Ya, pada waktu kita baca materai keempat, ya, manusia mati, dibunuh dengan pedang, dibunuh dengan kelaparan, dibunuh karena bala sampar, dibunuh juga karena apa? Binatang-binatang buas. Wahyu 6 ayat 8, saudara bisa baca itu. Ya, oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Dan kemarin juga kita baca terjadi ada 7 status sosial, ada raja-raja semua. Mereka teriak saudara karena melihat nanti gempa bumi yang dahsyat, ngeri Bapak Ibu. Ya, oleh itu sebelum itu terjadi, kita mempersiapkan diri, kualitas rohani kita untuk kita benar di hadapan Tuhan. Mari kita baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Kemudian pada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, yang membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dari mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Aser 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manase 12.000. Dari suku Simon 12.000. Dari suku Nailwi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Sebulan 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita lihat di sini, lihat saudara. Ternyata 4 penjuru ada malaikat-malaikat Tuhan. Artinya di seluruh alam semesta bumi ini yang kita cintai ini ada malaikat Tuhan. Oleh karena itu kita ini berterima kasih sama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, cintailah Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan jaga dengan malaikat Tuhan. Ini penting, ini malaikat itu. Bahkan malaikat diperintahkan sama Tuhan, jangan menghukum bumi dulu. Ya, itu perintah Tuhan. Jadi artinya setiap peristiwa yang terjadi di dunia itu semua di dalam kontrol Tuhan, di dalam kendali Tuhan. Ini bukti. Disuruh stop sama malaikat-malaikat yang matahari yang di timur. Ya, nanti berarti logikanya nanti kalau sesuai perintah Tuhan, bumi lenyap, semua akan hancur. Semua tinggal tunggu perintah Tuhan. Maka benar firman Tuhan ternyata saudara. Di dalam Mazmur 91 ayat 11 bicara malaikat suruh menjaga kita. Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin, puji Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 8 juga berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Kita diluputkan dari bencana apapun. Karena apa? Tuhan memerintahkan. Ternyata ada malaikat menjaga kita. Ternyata semua di dalam kendali Tuhan. Dan ternyata ada materai untuk mereka-mereka yang hidup berkenan sama Tuhan. Ada 144.000. Artinya buat kita semua, mari saudara, kita minta Roh Kudus akan nuntun hidup kita, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, janji Tuhan, nanti kita juga orang yang cinta Tuhan,
Dimeteraikan saudara. Ini memang terus terang ya. Sudah tertulis dalam Efesus pasal 3 pasal 1 ayat 13, Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Amin. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan di dalam Dia, ingat saudara, harus di dalam Kristus, bukan di luar Dia. Bukan percaya terus di luar. Ini ayatnya berkata, Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, artinya kita yang selalu di dalam dan ada di dalam firman. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, itu Injil keselamatanmu. Coba, berarti saya mengatakan firman kebenaran kepada Bapak Ibu. Kita harus di dalam Kristus. Dan selalu saya bicara Injil, bicara tentang Yesus Kristus, bicara tentang keselamatan, bicara tentang Tuhan, dan bicara kerajaan surga. Oleh itu mari kita senantiasa mau ada di dalam Dia dan di dalam kebenaran, karena di dalamnya ada keselamatan. Dan di situ Tuhan meteraikan kita, sehingga nanti kalau Yesus datang Bapak Ibu, kita bersama dengan Tuhan. Ada meterai 144.000 dari 12 suku bangsa Israel. Berarti kita yakin Tuhan, aku juga sebagai Israel rohani, supaya kita hidup di dalam kerohanian, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dan berjalan di dalam firman Tuhan. Maka hidup kita dimeteraikan. Nanti kelak kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya, namanya terukir di hatiku, amin, haleluya. Lepaskan semua dosa dan celah, amin, haleluya. Di hatiku telah terukir, amin, amin Bapa, namanya Yesus yang indah, agung, sempurna namamu Bapa, namanya terukir di hatiku Tuhan Yesus. Lepaskan semua dosa dan celah, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.